Selamat malam semuanya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Malam ini kita akan membahas sesi 4 yaitu evaluasi investasi. Kenapa evaluasi investasi penting? Karena perlu disadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita pun sering dihadapkan pada beberapa pilihan alternatif. Pada saat kita mau melakukan investasi, yang mana yang terbaik agar memberikan profit yang terbaik juga. Nah, hal ini juga dialami oleh setiap perusahaan, baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa. Untuk itu, kita akan sama-sama membahas beberapa alternatif investasi yang sering digunakan. Nah, sebagai langkah awal, kita harus pahami dulu tujuannya apa sih kita perlunya belajar mengevaluasi investasi untuk menentukan apakah suatu rencana investasi layak untuk dilaksanakan. Nah, tadi sudah disebutkan karena, biasanya ada beberapa alternatif, dalam melakukan investasi, bahkan mungkin menjadi kombinasi dari beberapa alternatif. Nah, tujuannya untuk memaksimumkan keuntungan dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya ini banyak macamnya, terutama berkaitan dengan modal atau capital ya, dan juga jangka waktu. Karena jangka waktu juga ada keterbatasan. Mungkin untuk suatu perusahaan A, pengembaliannya atau investasinya baru akan mendapatkan keuntungan setelah 3 tahun, baik-baik saja, bisa saja. Tapi ada perusahaan lain mungkin tidak bisa menunggu terlalu lama karena akan mempengaruhi, cash flow dari perusahaan tersebut. Nah, untuk itulah kita akan sama-sama mempelajari beberapa alternatif, investasi dan bagaimana mengevaluasinya. Nah, kita perlu pahami bahwa komponen cash flow dalam investasi biasanya secara umum dapat dibagi atas 4, yaitu modal awal, tentu saja ini harus disiapkan oleh, perusahaan. Kemudian, berapa keuntungan yang mungkin akan kita peroleh dengan melakukan investasi ini. Nah, ini kalau dilihat dalam, grafiknya. Kemudian, tentu ada biaya operasional selama kalau dalam contoh ini, dalam investasi yang dilakukan dari, saat ini sampai tahun ke berapa. Kalau sampai tahun ke-5 pasti ada operational cost selama setiap tahunnya. Nah, ini juga harus diperhitungkan. Dan kemudian setelah 5 tahun, berapa nilai akhir dari investasi kita. Nah, inilah komponen-komponen cash flow yang akan selalu, kita temukan dalam, melakukan evaluasi dari investasi. Nah, ada berbagai metode evaluasi investasi. Yang paling umum dan sering digunakan adalah antara lain NPV atau Net Present Value, kemudian AE atau Annual Equivalent, PCR atau Benefit Cost Ratio, PBP atau Payback Period, dan Discounted Payback Period, dan Internal Rate of Return atau IRR. Kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk NPV atau Net Present Value, metode ini di mana net cash flow di masa depan didiskontokan menjadi nilai sekarang dengan menggunakan suku bunga atau biaya modal tertentu dikurangi dengan biaya investasi awal. Nah, secara umum rumusnya adalah NPV sama dengan present worth of benefit. Jadi keuntungan ya. Jadi keuntungan dihitung sekarang, kemudian dikurangi dengan present worth of cost. Jadi benefit dikurangi dengan cost. Nah, kriteria pengambil keputusannya apa? Kalau NPV-nya lebih besar dari 0, artinya investasi akan menguntungkan atau investasi itu layak untuk dilakukan. Namun, kalau NPV-nya lebih kecil dari 0, artinya investasi tidak menguntungkan atau tidak layak. Berarti jangan dilakukan, diteruskan. Nah, persamaan-persamaan yang akan digunakan dalam menghitung NPV, tadi PWB itu ada di depan ya, Present Worth of Benefit atau PWB. Nah, ini CB, FBP, di mana kalau CB itu cash flow benefit-nya, ini biasa diketahui ya, kemudian cash flow of cost. Nah, kalau Anda sudah membaca modul, di sana saya sampaikan beberapa contoh-contoh persamaan contoh-contoh soal dalam menghitung NPV. Ya, ada 2 atau 3 contoh yang bisa diperhatikan untuk memahami cara menghitungnya. Karena memang practice make you perfect. Kalau dilihat secara rumus kelihatannya kok sulit ya, tapi kalau nanti sudah diaplikasikan dalam soal itu tidak sesulit yang dibayangkan.
Oke. Nah, yang kedua itu annual equivalent. Nah, ini aliran kas didistribusikan secara merata pada setiap periode waktu sepanjang umur investasi. Jadi kalau untuk metode ini, umur investasinya sudah diketahui berapa tahun. Berarti nilainya akan dibagi rata di setiap periode tahun tersebut. Ya, ada beberapa persamaan yang akan digunakan. Prinsipnya tidak terlalu jauh berbeda dengan NPV. Ya, kriteria keputusan. Nah, ini yang perlu dipahami, yaitu jika perhitungan AE lebih besar atau sama dengan 0, artinya investasi tidak menguntungkan atau tidak, maaf, kalau AE lebih besar atau sama dengan 0, artinya investasi akan menguntungkan atau layak, visible, jadi bisa dilakukan. Namun kalau AE-nya itu lebih kecil dari 0, artinya investasi tidak menguntungkan atau tidak layak, jadi sebaiknya ditinggalkan. Jadi kalau ada dua alternatif, carilah yang nilai AE-nya lebih besar atau minimal sama dengan 0. Ya. Nah, prinsip yang ketiga, metode yang ketiga itu benefit cost ratio. Nah, ini biasanya digunakan dalam tahap-tahap evaluasi awal perencanaan investasi. Ini analisis tambahan dalam rangka memvalidasi hasil evaluasi yang telah dilakukan dengan metode lainnya. Nah, jadi ada kalanya beberapa metode bisa dilakukan sekaligus. Jadi ada perusahaan yang menghitung NPV dan juga menghitung benefit cost ratio agar keputusan yang diambil lebih baik. Nah, kalau di benefit cost ratio, di sini menekankan pada nilai perbandingan antara aspek manfaat atau benefit yang akan diperoleh dengan aspek biaya dan kerugian yang akan ditanggung atau cost dengan adanya investasi tersebut. Jadi prinsipnya diperhatikan agar tidak salah ya. Jadi kalau NPV dia menghitung di nilai sekarang, kalau AE tadi dirata-ratakan setiap tahun selama investasi berjalan, selama umur investasi. Kalau BCR, dia merupakan perbandingan. Nah, persamaan-persamaannya dilihat BCR itu benefit dibagi dengan cost. Ya, nanti ini penggunaan rumusnya juga sudah ada di modul. Silakan nanti dibaca dan diperhatikan dengan baik. Kriteria keputusannya, ini yang penting. Jika BCR lebih besar atau sama dengan 1, berarti investasinya layak. Dan kalau BCR-nya lebih kecil dari 1, investasinya tidak layak. Dan biasanya perhitungan dengan metode NPV ataupun BCR itu hasilnya tidak terlalu jauh berbeda. Ada lagi payback period, bertujuan untuk mengetahui seberapa lama periode investasi akan dapat dikembalikan saat terjadinya kondisi pulang pokok atau break even point. Nah, ini istilah yang udah biasa ya kita dengar. Persamaan lamanya periode pengembalian atau K saat kondisi BEP, ini rumusnya, ya. Dan kriteria keputusan, ini juga penting. Jika K lebih kecil sama dengan N, berarti layak, dan sebaliknya. K itu jumlah periode pengembalian dan N umur investasi. Jadi kalau misalnya umur investasi, katakanlah setelah dihitung, ternyata periode pengembalian 10 tahun, tapi umur investasi 6 tahun, artinya itu tidak visible. Tapi kalau dibalik, ya, kalau misalnya jumlah periode pengembaliannya itu 5 tahun, sementara umur investasi 10 tahun, berarti investasi tersebut layak untuk dilakukan. Nah, ada lagi discounted payback period. Ini merupakan penyempurnaan dari metode payback period, yaitu dengan memasukkan faktor bunga dalam perhitungannya. Tapi kalau dari PBP yang tadi, payback period itu, faktor bunga belum dimasukkan. Tapi dalam discounted ini, bunganya dimasukkan, karena bunga itu juga merupakan, kalau kita peminjaman keluar, berarti ada beban di situ. Kriteria keputusannya, K lebih kecil sama dengan DN, itu berarti investasi itu layak untuk dilakukan. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, yang terakhir ini internal rate of return atau IRR. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam IRR itu adalah kemampuan cash flow dalam mengembalikan modalnya dan seberapa besar pula kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, tingkat bunga atau rate of return pada saat nilai sekarang dari net cash flow dengan investasi awal sama dengan 0. Nah, jadi IRR adalah tingkat bunga pengembalian
pada saat NPV-nya 0. Jadi menghitung NPV dulu ya, dengan menggunakan rumus yang sebelumnya tadi kita sudah bahas di awal. Kriteria keputusannya, jika IRR lebih besar sama dengan MARR, makanya investasi layak secara ekonomi. Pertanyaan, apa itu MARR? Ya? Nah, persamaan yang berlaku pada IRR bisa diperhatikan. Ya, tadi ada istilah MARR di kriteria keputusan. NPV, jika NPV lebih besar dari 0, investasi diterima, namun jika lebih kecil dari 0, investasi ditolak. Sementara hitungan IRR-nya, jika IRR lebih besar dari R, investasi diterima. Kemudian, jika IRR-nya lebih kecil dari R, maka investasi ditolak. R ini adalah minimum attractive rate of return, atau tingkat bunga yang berlaku pada saat ini. Jadi dia memasukkan berapa suku bunga yang berlaku pada saat kita menghitung. Jadi agar tidak terjadi kesalahan, dan perhitungan IRR ini sangat-sangat banyak sekali digunakan dalam memilih alternatif investasi. Sebagai catatan, ya, karena memang kita punya materi cukup banyak dan ini lebih kepada hitungan, ya, rumusnya nggak perlu dihafal pasti. Diperhatikan contoh soal dan penyelesaian untuk masing-masing metode evaluasi investasi yang dapat dilihat pada modul 4. Nah, demikian kita akhiri pertemuan malam ini, dan kalau misalnya nanti ada kesulitan, silakan bisa disampaikan di forum, supaya kita bisa bahas melalui forum ataupun pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Terima kasih.